Vano masih bisa memahami petunjuk sebelumnya tapi... Lilian, apa artinya itu? Itu terdengar seperti nama seseorang. Pikiran ini muncul di benak Vano dan inspirasi melanda Kinan. Dia mengabaikan Vano yang mendekatinya dan bergegas ke hotel. Tindakannya menarik Vano keluar dari perenungannya. Ada pancaran penasaran di matanya yang mengamati bayangan mundur dari gadis ini. Kinan ingat ada seorang pelayan yang bekerja di hotel bernama Lilian. Dia bahkan telah menyelidikinya sebelumnya. Meskipun tidak menghasilkan apa-apa, dia hanya wanita biasa. Namun, sekarang, dia tidak menganggap Lilian sebagai orang biasa lagi. Alasan kekuatan misterius yang membimbingnya ke sana ada hubungannya dengan Lilian ini, tapi mengapa? Kinan sangat membutuhkan jawaban. Hei, kamu kembali. Ada kejutan di mata Bastian ketika dia melihat Kinan, tetapi dengan cepat berubah menjadi senyuman. Dia bahkan melihat ke belakang dan menyadari tidak ada yang mengikutinya. Kinan memperhatikan ini dan menyadari bahwa manajer itu pasti mengenal pria yang membuntutinya. Dia tidak menunjukkan hal itu tetapi bertanya secara alami, "Ya, saya kembali karena saya menyadari saya menjatuhkan sesuatu, dan saya percaya itu jatuh dari saya sore ini. Saya bertanya-tanya apakah Anda telah melihatnya atau tidak." "Apa itu?" Manajer bertanya sebelum menambahkan, "Kami tidak mengambil apapun hari ini. Ini adalah gelang yang penting. Aku ingat pernah menabrak seorang pelayan di tangga. Aku ingin tahu apakah dia melihatnya atau tidak." Manajer itu bingung tetapi segera pulih. "Apa kamu sedang berbicara tentang Lilian? Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku pikir dia memang menabrakmu sebelumnya. Saya minta maaf untuk itu. Namun, dia sudah keluar dari shiftnya. Shift berikutnya dimulai besok. Bagaimana kalau aku memintanya untukmu besok? Apakah dia punya telepon?" Kinan bertanya. "Sayangnya tidak." Berempati dengannya, manajer berjanji sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Lilian adalah orang yang baik. Jika dia menemukan gelangmu, dia pasti akan mengembalikannya kepadamu. Tetapi dari kelihatannya, dia tidak menemukannya. Aku masih ingin bertanya secara pribadi padanya. Apakah kamu tahu di mana dia tinggal?" Kinan bertanya dengan lembut tetapi dengan nada yang tidak menimbulkan pertengkaran. Manajer itu terpojok oleh desakannya. Dia menghela nafas dan berkata, "Baiklah, aku tidak dapat menghentikanmu jika kamu ingin menemukannya. Ini adalah alamat Lilian, tetapi aku dengan tulus menyarankanmu untuk tidak melakukannya. Sudah terlambat, dan tempat ini tidak aman." "Terima kasih. Aku akan berhati-hati." Kinan berbalik untuk pergi setelah mendapatkan alamatnya. Namun, dia berbalik untuk jatuh ke dalam tatapan Vano. Kelompok Vano sedang berjalan ke lobi. Sebelumnya di gang, karena cahaya lampu jalan yang redup, dia tidak memperhatikannya dengan baik. Dia hanya berhasil menyadari bahwa dia adalah pria yang tampan dan wajahnya tajam. Matanya yang menangkapnya tidak sederhana. Sekarang, ketika dia menatapnya lagi, anehnya ada riak di hatinya. Meskipun dia tidak tergila-gila pada pria tampan, tapi anehnya, dia merasa pria itu terlihat sangat istimewa. Namun, sebagian besar, Kinan khawatir. Mengapa dia mengikutinya? Dia merasa pria ini memiliki motif tersembunyi. Vano dengan tenang mengalihkan pandangannya dan bertanya kepada manajer secara alami, "Apakah masih ada kamar yang tersedia?" "Tentu saja, berapa banyak yang kamu butuhkan?" Manajer mendorong keluar senyum bisnis. Kinan mengambil kesempatan untuk meninggalkan hotel. Namun, dia tidak pergi, sebagai gantinya, dia tinggal di pintu masuk untuk mengamati. Dia menunggu setidaknya 10 menit dan menghela nafas lega ketika dia menyadari tidak ada yang mengikutinya. Kemudian, dia mulai mencari Lilian menggunakan alamatnya. Kinan tidak menyadari setelah dia pergi, Vano meletakkan setumpuk uang di konter dan juga menanyakan alamat Lilian. Ini karena dia telah mendengar percakapan Kinan dengan manajer. Dia juga mencari Lilian. Vano memikirkan kembali cara Kinan berdiri di bawah pohon dan hatinya bergetar. Dia juga mengerti cara membaca petunjuk di daun. Bagaimana dia terkait dengan kejadian ini? Seluruh situasi menjadi jauh lebih rumit.
Vano memutuskan untuk tidak mengambil kesimpulan apapun dan melanjutkan pengamatannya dari kegelapan. Setelah mendapatkan kamarnya, Vano menyelinap keluar sendirian dari pintu belakang hotel dan menuju kediaman Lilian. Lilian tidak tinggal jauh dari hotel kecil itu, tapi masih butuh 10 menit untuk berjalan kaki. Dia tinggal di daerah perumahan yang rusak. Lingkungannya sudah tua dan bangunan 3 lantai yang ditinggalkan. Sebagian besar dari mereka memiliki jendela yang pecah, dan melihat dari luar, mereka benar-benar gelap dan sepertinya tidak ada rumah bagi siapapun. Hanya beberapa kamar yang memiliki cahaya lemah yang menyaring dari dalam. Lampu jalan di daerah perumahan ini semuanya rusak, dan tempat itu gelap. Sesekali terdengar desisan kucing dari semak-semak yang ditumbuhi rumput. Itu adalah set yang sempurna untuk film horor. Namun, Kinan, seorang gadis berusia 16 tahun, tidak takut. Selain kehati-hatian, tidak ada jejak ketakutan di wajahnya. Dia mengikuti alamat itu dan memindai bangunan satu persatu. Setelah beberapa upaya, dia akhirnya menemukan tempat di mana Lilian berada. Kinan berdiri di bawah gedung, dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia bisa melihat lampu di lantai 2 masih menyala. Ini adalah rumah Lilian. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Kinan berjalan ke dalam gedung. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya, dia tahu dia harus mengenal Lilian. Mungkin dia bisa mencari tahu lebih banyak dari Lilian. Bangunan itu benar-benar menyeramkan, hampir tidak ada cahaya di koridor. Setiap langkah kaki Kinan diperkuat oleh keheningan malam. Bahkan napasnya terdengar jelas di malam hari. Kegelapan tempat itu tampaknya meningkatkan inderanya yang lain. Lingkungan yang sunyi secara keseluruhan juga sangat membebaninya. Kinan mengambil langkah hati-hati ke atas. Sebelum dia mencapai lantai 2, Kinan tiba-tiba mendengar dong yang muncul entah dari mana. Kinan berhenti bergerak dan berhasil memastikan bahwa suara itu memang berasal dari lantai 2. Dong, itu terjadi lagi. Kali ini Kinan yakin itu berasal dari kamar Lilian. Untuk beberapa alasan, Kinan merasakan pertanda buruk muncul di dalam dirinya. Dia mengatupkan giginya dan berlari menaiki tangga. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai pintu kamar Lilian. Kinan berdiri di depan pintunya dan mengetuknya dengan ringan. Tidak ada tanggapan langsung yang datang dari dalam. Kinan mengetuk beberapa kali lagi sebelum seorang pria menjawab dengan berbisik, "Siapa itu?" Kinan dikejutkan oleh suara seorang pria. Manajer hotel tidak memberitahu dia apakah Lilian tinggal sendirian atau tidak, jadi dia kesulitan memberitahu hubungan pria itu dengan Lilian. "Selamat siang, aku mencari Lilian," kata Kinan jujur. "Kami sedang beristirahat, kembalilah besok," pria itu menjawab dengan tidak sabar, dan tiba-tiba, lampu di ruangan itu dimatikan. Tempat itu kehilangan satu-satunya sumber cahayanya, dan Kinan hampir tidak bisa melihat di depannya. Kinan mengeluarkan ponselnya dan menekan beberapa tombol acak. Dia menatap pintu dan dengan sengaja berkata, "Lilian telah menghilang, datang sekarang dan ingat untuk membawa barang itu." Tepat ketika Kinan mengatakan itu, pintu tiba-tiba terbuka, dan sosok laki-laki bayangan besar menerkamnya seperti binatang buas yang menyerang dari kegelapan. Bergegas di depannya adalah embusan angin. Ada bau darah di udara sekitar. Kinan sudah siap, jadi ketika pintu dibuka, dia mengangkat kakinya dan menendang ruang di depannya. Pria itu mengerang dari tendangan ke perutnya, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Namun, detik berikutnya, dia pulih dan meluncurkan dirinya ke arahnya lagi. Kali ini dia lebih cepat dan lebih ganas. Kinan membalas, tapi dia dengan gesit menghindarinya, dan sebelum Kinan bisa bereaksi, dia menjepit tangannya di leher Kinan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.